Untuk berusaha ini, jadilah orang goblok. Maksudnya apa? Maksudnya orang goblok itu nggak pernah banyak mikir. Kalau orang pinter, banyak mikir, nggak ada action. Usahanya jadi nggak ada. Yang ada mikir. Kalau orang goblok nggak seperti itu. Menurut logika masuk, lakukan dulu. Kalau kita gagal, evaluasi. Lakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kustiadi. Saya adalah pembudidaya kolam bioflok di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang kita kembangkan di sini adalah budidaya ikan nila. Baik ikan nila merah maupun yang hitam kita budidayakan. Pertama kali saya menemukan bahwa budidaya ikan nila tersebut bisa dilakukan dengan sistem bioflok dari YouTube. Pada saat itu, secara tidak sengaja, saya membuka konten yang berkaitan dengan kolam bioflok. Di sana ada hal-hal yang menarik bagi saya, yaitu bahwa dalam kolam yang demikian kecil bisa dibudidayakan dengan sistem tebar padat, dengan kelipatan kurang lebih 1 dibandingkan 10 dibandingkan dengan kolam biasa. Dan beberapa benefit lainnya, yaitu kualitas ikan yang cukup baik, terkontrol, dan yang lebih saya sangat tertarik adalah bahwa budidaya bioflok ini dibandingkan dengan kolam lainnya, kebutuhan air di kolam ini sangat-sangat sedikit, hanya menggunakan air yang di dalam kolam itu saja, tetapi hasilnya cukup besar. Jujur saja, saya nggak punya tanah. Orang tua pun tanah seluas ini tidak punya. Jadi saya selama hidup selalu berusaha supaya mimpi saya itu dapat terlaksana. Setelah saya pelajarin ya, khususnya dari YouTube, kemudian saya mulai menabung. Alhamdulillah pada saat uang sudah terkumpul, saya bisa mengkomunikasikan dengan keluarga untuk memulai budaya ini. Keluarga menyetujui. Akhirnya saya budidayakan pada saat itu 6 kolam bioflok, yaitu 4 kolam diameter 4 dan 2 kolam diameter 2. Sistem bioflok ini adalah sistem yang memanfaatkan mikroorganisme baik, yaitu bakteri-bakteri baik untuk mengolah kembali sisa-sisa makanan untuk membentuk menjadi vlog-vlog atau sumber-sumber makanan ikan. Mungkin tadi ada pertanyaan, kenapa ikan yang dari bioflok ini lebih tebal? Karena apa? Karena yang dimakan itu bukan hanya pakan yang diberikan, tetapi dari hasil olahan mikroorganisme atau bakteri baik tersebut, ya, vlog-vlog tersebut dimakan menjadi bahan makanan. Nah, sehingga kalau di dalam kolam bioflok ini kami mengenal ada puasa pakan. Jadi bisa kita puasakan, misalnya ya pagi bisa dikasih, sore jangan. Nah, jadi keuntungannya tentunya pakan menjadi sangat irit. Karena pada saat kita nggak kasih pakan, ikan tetap akan memakan dari vlog-vlog yang terbentuk. Ya. Namun demikian, kalau kita lihat keuntungan dari vlog itu cukup besar, namun demikian kita harus tahu bahwa makin banyak vlog ini ya berbahaya juga bagi ikan. Kenapa? Karena ini makhluk hidup ya, mikroorganisme ini ya, membutuhkan oksigen juga. Sehingga kalau vlog itu terlalu banyak akan mengakibatkan tarik-tarikan udara di dalam kolam tersebut antara ikan dengan vlog tersebut ya. Sehingga apa? Nanti tingkat DO atau tingkat kandungan udara di dalam kolam tersebut akan menyusut. Pada saat awal kami membuka 6 kolam, memang tidak semudah apa yang saya bayangkan ternyata. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, apalagi saya pada saat sampai dengan sekarang ini masih bekerja. Sabtu Minggu saya alokasikan waktu untuk benar-benar terjun ya. Namun ada 1, 2, 3 yang menjadi kendala. Kolam pertamanya seperti kolam yang di sini menggunakan penutup dari plastik ultraviolet. Nah, pada saat itu udara sangat panas sehingga mengakibatkan suhu terlalu tinggi untuk kolam. Pertumbuhan ikan terhambat. Dari sana kita belajar, kita buka sebagian sehingga tidak terlalu panas. Dan saya pun pernah mengalami kegagalan. Ikan mati 2 kolam. Kenapa? Di dalam kolam budidaya bioflok ini, listrik atau aerator merupakan kuncinya. Karena kita melakukan tebar padat dalam satu kolam dengan tebar padat 125 atau 150 ekor, sehingga dibutuhkan udara. Udara berhenti, ikannya mati. Karena apa? Kebetulan kami menggunakan listrik prabayar, pakai pulsa. Tokennya habis. Dari sana, yang saya lakukan adalah apa? Setiap sore, seluruh teknisi saya harus memastikan berapa KWH yang tersisa di dalam token tersebut. Dicatat di dalam buku dan dikontrol oleh supervisornya. Jujur ada perasaan sedih ya, karena ikan itu udah sebentar lagi mau panen. Tapi saya kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa bahwa itu memang kehendaknya. Alhamdulillah, mungkin sampai dengan saat ini
kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa segera kembali recovery ya terhadap apa yang sudah kita alami, karena memang itulah yang harus kita lakukan. Ujung dari budidaya adalah penjualan tentunya. Mau kita membuat kolam 1, 2, 100, kalau tidak bisa dijual, percuma saja ya. Apalagi ya, budidaya kolam bioflok ini belum banyak diketahui orang. Orang masih taunya budidaya kolam air deras ya, dan lain-lain. Jadi orang pada saat kita pertama memulakan penjualan, pertanyaan mereka, ikan apa ini? Gitu kan. Mungkin ini salah satu tips bagi teman-teman yang ingin membudidaya bioflok gitu kan. Pada saat itu saya dan tim saya memberikan garansi, silakan diambil dulu ya, dirasakan dulu. Kalau ikannya kurang bagus, bau tanah, nggak usah bayar. Jadi ada satu komitmen. Di sanalah kemudian mulai naik, orang mulai mengetahui. Bahkan bukan hanya di kota Subang saja orang mengetahui kolam kami ya. Pembeli kami dari Bandung, dari Jakarta, Bekasi, Pantura sana datang ke sini hanya untuk mendapatkan ikan dari kami, dan mereka mengatakan bahwa ikan kami adalah ikan super. Kenapa ikan super? Karena dagingnya tebal dibandingkan dengan daging yang ikan lainnya. Nah, karena penjualan terus ya, sehingga kami mendapatkan keuntungan dan kami bisa menambah kolam lagi. Dari asalnya 4 kolam diameter 4 dan 2 diameter 2, kami membuka yang baru lagi yaitu 15 kolam diameter 4. Kemudian 3 kolam diameter 7, 9 kolam diameter 5, kemudian ada 12 kolam kotak untuk pendederan dari larva menjadi calon-calon benih nantinya. Tidak lebih dari 2 tahun kami sudah bisa membudidayakan dan berhasil. Yang dikhawatirkan oleh para pemula mungkin ya adalah pada saat panen dijual kemana. Yang pertama ya, yang harus ada dalam diri kita ya sebagai pembudidaya adalah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah akan bermanfaat bagi orang lain, sehingga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang selalu saya tanamkan kepada tim saya. Jadi pada saat pendederan, alhamdulillah ya, benih sudah jadi, banyak yang datang ke sini. Karena apa? Mungkin dari pembicaraan mulut ke mulut, akhirnya mereka menyatakan sendiri kepada kami bahwa apabila benih yang dibudidayakan oleh kami dari kolam bioflok ini dipindahkan kepada ke kolam lainnya, baik kolam tanah, kolam air deras, itu pertumbuhannya sangat pesat. Itu adalah testimoni dari beberapa pembeli kami. Itulah yang menyebabkan kolam pendederan kami kedodoran untuk memenuhi keinginan konsumen kami. Yang kedua, pembesaran. Ada kalanya kita harus menunggu dengan sabar ya. Alhamdulillah ya, sekarang ini sudah ada standby buyer ya. Pembelinya tinggal dikontak, akan datang ke sini dengan harga yang luar biasa. Pada saat misalnya ikan tersebut panen, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Bagaimana meningkatkan nilai dari ikan. Dengan harga sekarang katakanlah kita jual ikan 25.000 per kilo, kita tambahkan sedikit bumbu ya, kemudian kita packing dengan rapi, kemudian kita pasarkan dengan cantik, insya Allah harganya menjadi berlipat-lipat. Bisa Anda lihat ya di pasaran, harga ikan nila bumbu kuning 500 gram, ukuran 500 gram atau 400 gram, bahkan harganya 35.000 per bungkusnya. Padahal kalau kita jual dari kolam, ikan itu dijual dalam harga 25.000 per kilo. Dapat Anda bayangkan, dengan pengolahan sedikit ya, kita akan dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah bahwa dalam masa pandemi ini kita sering di rumah, sehingga waktu untuk melihat YouTube itu menjadi sangat banyak ilmu yang dapat kita dapat di sana. Jadi kalau ikan, teman-teman semuanya, kalau kita mengolah ikan itu tidak ada yang kebuang. Dagingnya bisa dibuat filet, kalau kita bikin filet ya. Kemudian kulitnya dibuat kerupuk. Tulang ikannya jangan dibuang, kita kumpulkan. Kemudian kita bikin tepung ikan. Ya, nanti tepung ikan ini akan bermanfaat untuk beberapa hal ya, seperti untuk kosmetik ya. Jadi banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan nilai dari ikan yang kita hasilkan. Jangan takut, makanya kepada teman-teman semuanya untuk terus semangat, terus berlomba untuk kebaikan, untuk mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi lagi dari hasil budidaya kita. Teman-teman semuanya, pada saat awal sebelum berdirinya
Pandawa Fishery untuk memulai budidaya bioflok, saya membaca satu buku yang judulnya adalah Goblok Pangkal Kaya. Itu menceritakan mengenai almarhum Om Bob Sadino. Beberapa hal yang dapat saya ambil di sana adalah, untuk berusaha ini jadilah orang goblok. Maksudnya apa? Maksudnya orang goblok itu nggak pernah banyak mikir. Kalau orang pinter banyak mikir, nggak ada action. Alhamdulillah itu sangat-sangat menginspirasi saya, sehingga saya pribadi yang sebelumnya tidak tahu mengenai dunia perikanan, apalagi khususnya kolam bioflok ini, karena modal kegoblokan saya menyebabkan saya mau untuk mencari ilmu supaya saya menjadi tahu dan membuat kolam-kolam ini. Tentunya perlu pengorbanan dan perlu perjuangan. Jangan cepat patah semangat. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Anda akan sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman, khususnya kalangan milenial, ya. Teman-teman juga bisa untuk budidaya seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Cap Capung Channel. Terima kasih.